Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel review. Di video ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Film ini adalah kelanjutan dari film A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, silahkan cek link di deskripsi, agar kalian mengetahui jalan ceritanya. Di part kedua ini diceritakan awal mula sekelompok makhluk luar angkasa mendarat ke bumi. Mereka menyerang setiap suara. Di mana ada suara, mereka pasti datang memburunya. Di film pertamanya, berkat penelitian sang ayah, Regan berhasil mengetahui kelemahan makhluk tersebut dan berhasil membunuh satu makhluk. Di luar masih banyak makhluk berkeliaran. Bagaimana di film kedua ini? Apakah mereka berhasil menghadapi makhluk-makhluk tersebut? Sebelum mulai ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik terbaru dari kami. Oke guys, kita lanjut ke ceritanya. Film yang berdurasi 97 menit ini dibintangi oleh Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmons, Noah Jupe, Jimon Hounsou, dan John Krasinski. Di awal film terlihat Pali memarkirkan truk dan pergi ke toko untuk membeli buah-buahan. Kemudian ia berjalan ke lapangan baseball untuk melihat pertandingan Marcus anaknya. Di tengah permainan tiba-tiba ada yang aneh di langit. Semua orang menoleh ke atas. Pertandingan diberhentikan dan mereka bubar. Nyonya Evelyn dan Marcus pergi menuju mobilnya, sementara Pali dan Regan pergi ke arah truk. Saat Pali mau menyalakan truknya, tiba-tiba mobil polisi datang. Pali pun turun. Ia menanyakan sesuatu kepada polisi tersebut. Tiba-tiba seekor makhluk menyerang mobil polisi itu. Pali langsung berlari ke arah truk. Nyonya Evelyn mengendarai mobilnya, tiba-tiba ada mobil berhenti di depannya menyalakan klakson. Makhluk itu pun langsung menyerang mobil tersebut. Kemudian Nyonya Evelyn menginjak gas mobilnya, ia terus mengendarai mobilnya sampai ada sebuah bus di depannya yang sedang ditunggangi makhluk tersebut. Nyonya Evelyn kemudian mengendarai mundur mobilnya. Melihat situasi yang sedang dihadapi ibunya, Regan pun langsung turun dari truk dan berlari menuju ke mobil ibunya. Pali segera menyusul Regan. Tiba-tiba sebuah lampu lalu lintas roboh di depan Regan, ia pun terhenti. Pali segera membawa Regan untuk masuk ke sebuah gedung. Dari dalam gedung terlihat makhluk tersebut sedang berjalan pelan seperti sedang mengintai suara. Tiba-tiba handphone milik seseorang di sebelah Pali berdering. Seketika itu juga makhluk tersebut langsung masuk ke dalam gedung dan menyerang mereka. Pali dan Regan segera berlari keluar gedung. Nyonya Evelyn dan kedua anak lainnya bersembunyi di balik mobil. Pali dan Regan berlari ke arah mereka. Polisi yang tadi diserang makhluk tersebut bangkit dan mengarahkan senjatanya ke arah makhluk yang sedang mengejar Pali dan Regan. Pali dan Regan segera merunduk. Polisi itu langsung menarik pelatutnya, namun senjata api tak mampu menembus kulit makhluk tersebut. Polisi itu langsung mati diserang oleh makhluk tersebut. Melanjutkan apa yang terjadi di film pertama, tepatnya setelah keluarga Abbott menemukan kelemahan monster buta yang sensitif pada suara. Keluarga Abbott yang dipimpin Evelyn yang diperankan oleh Emily Blunt memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup bila hanya mendekam di tempat persembunyian. Perjalanan mereka sangat berbahaya dan menegangkan lantaran monster-monster masih berkeliaran. Di sisi lain, Evelyn dan tiga anaknya tidak tahu harus kemana sehingga berjalan tanpa tujuan yang jelas. Suatu ketika, mereka menemukan bangunan kosong yang bisa menjadi tempat peristirahatan. Namun, Evelyn tidak sengaja terkena jebakan yang menimbulkan suara cukup kencang sehingga bisa memancing monster tersebut. Tanpa pikir panjang mereka lari ke dalam bangunan demi menyelamatkan diri, terlebih Evelyn memiliki anak yang masih bayi. Dari atas gedung ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Tiba-tiba kaki Marcus tak sengaja menginjak jebakan besi yang menjepit kakinya hingga berdarah. Marcus merasa sangat kesakitan hingga ia menjerit keras. Saat Evelyn sedang menenangkan Marcus, dedek bayi pun menangis. Tak lama kemudian monster tersebut datang. Regan segera memasang alat pendengarannya ke loudspeaker yang telah ia sambungkan ke radio sebelumnya. Monster tersebut langsung kesakitan dan Evelyn langsung mengarahkan senjatanya tepat ke arah mulut makhluk tersebut. Monster itu pun musnah, kemudian Bu Evelyn dan anak-anaknya segera berlari menuju gedung. Mereka bertemu dengan seorang pria bercadar yang ternyata ia adalah Mamat. Maaf, maksud saya Emmet. Emmet adalah teman dekat Pali. Satu monster lagi datang, mereka segera pergi ke tempat persembunyian Emmet. Awalnya Emmet mengusir mereka karena tidak ada persediaan air dan makanan. Di tengah perbincangan Evelyn dan Emmet, tiba-tiba radio berbunyi. Itu adalah lagu di balik laut. Regan adalah anak yang cerdas, ia segera mengetahui bahwa itu sebenarnya bukanlah lagu, itu adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah pulau. Pagi harinya Regan pun pergi tanpa pamit ke ibunya, ia hanya meninggalkan pesan kepada Marcus untuk tetap mendengarkan radio. Tak lupa Regan membawa senjata untuk berjaga-jaga. Evelyn kemudian meminta tolong kepada Emmet untuk mencari putrinya. Regan terus berjalan menyusuri jalur kereta api.
Ia masuk ke sebuah gerbong, mungkin di dalam gerbong ada sesuatu yang ia butuhkan. Gerbong penuh dengan mayat, Regan hendak mengambil kotak P3K. Saat tangannya berhasil meraih kotak tersebut, tiba-tiba sebuah mayat terjatuh di hadapannya. Tak sadar ia pun berteriak kaget dan mengundang makhluk tersebut. Regan segera memasang alat pendengaran ke pengeras suara yang selalu ia bawa. Makhluk itu kesakitan dan Regan langsung menembakkan senjatanya ke arah kepala makhluk tersebut. Namun tembakan Regan tak mempan, ia segera memotong senapannya dengan satu tangan, namun senjata itu terlalu berat buat tangan Regan. Ia sudah kehilangan harapan. Saat ia menunduk pasrah, tiba-tiba dari belakang sebuah peluru menghancurkan kepala makhluk tersebut. Satu monster lagi berhasil dibunuh. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah bangunan. Di tempat itu Emmett mengajak Regan untuk pulang, namun Regan menolaknya. Di tempat persembunyian Evelyn melihat tabung oksigen akan segera habis. Regan terbangun dari tidurnya, ia kehilangan alat pendengarannya. Mungkin ia mengira bahwa Emmett telah membawa alat tersebut pulang agar ia juga kembali ke gedung tempat persembunyiannya. Namun tiba-tiba Emmett datang dan memberikan alat pendengaran itu kepada Regan. Emmett memberitahu Regan bahwa ia telah menemukan perahu. Di tempat persembunyian, Evelyn meninggalkan Markus dan bayinya untuk pergi ke sebuah apotek untuk mengambil beberapa alat pengobatan. Sementara itu Emmett dan Regan pergi ke tempat di mana perahu itu berada. Di sana mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menundukkan kepala. Emmett kemudian mendekatinya, ternyata itu adalah jebakan. Anak kecil itu mengalungkan rantai ke leher Emmett. Lalu sekelompok orang tak dikenal datang. Apakah mereka perompak? Saya tidak tahu, yang jelas mereka ingin berniat jahat. Di tempat persembunyian, Markus yang disuruh Evelyn untuk menjaga dedek bayinya malah naik ke atas. Entah apa yang ingin dilakukannya. Ia membuka sebuah tirai dan melihat mayat yang sudah membusuk tinggal tulang. Ia pun kaget dan menjatuhkan infus stand yang ada di belakangnya hingga menimbulkan suara yang cukup keras dan mengundang makhluk si pemburu suara itu. Markus segera pergi ke bawah untuk bersembunyi. Makhluk itu terus mengejarnya, ia bersembunyi di lorong besi, tak lupa membawa radionya. Saat masuk ke lorong tersebut, ia tak memperhatikan bahwa kain yang digunakan untuk mengganjal kancing pintunya terlepas. Dan ia terkurung di dalam ruang kecil yang minim oksigen. Makhluk tersebut terus mengejarnya, ia menghancurkan lubang pintu masuk itu. Bu Evelyn yang sudah sampai di depan gedung kaget mendengar besi yang begitu berat menghantam lantai, ia pun segera berlari sambil membawa 2 tabung oksigen. Sampai di dalam, ia melihat bahwa jalan masuk ke ruang bawah tanah sudah hancur. Kemudian ia melihat ada bahan bakar yang bocor, lalu meletakkan satu tabungnya di atas lantai yang dipenuhi bahan bakar itu dan bersiap dengan pistolnya. Di ruang pengap itu Markus mulai kehabisan oksigen dan tak bisa bernafas, ia terpaksa harus bergantian menggunakan tabung itu dengan sang bayi. Evelyn menembakkan pistol ke atas untuk memancing makhluk tersebut naik. Setelah makhluk tersebut sampai di atas dan tepat berada di samping tabung oksigen, Bu Evelyn langsung menembakkan pistolnya ke arah tabung dan, boom. Tabung itu pun meledak dan monster pun terbakar, namun tak lama setelah itu, keran air di atas memancarkan airnya dan memadamkan api. Saat makhluk itu sedang kebingungan dengan suara gemericik air, Evelyn pelan-pelan turun ke bawah melihat keadaan Markus. Ia melihat pintu besi itu terkancing lalu segera membukanya, dan ia pun kemudian masuk. Malam itu mereka terpaksa bergantian tabung untuk bernafas. Di sisi lain, sekelompok orang jahat yang mengepung Emmett itu hendak meninggalkan Emmett dalam keadaan leher yang terikat dan membawa Regan. Baru beberapa langkah mereka berjalan, Emmett memberikan isyarat kepada Regan untuk terjun ke air. Emmett kemudian berlari ke arah orang jahat itu dan Regan langsung terjun ke air. Kegaduhan itu langsung mengundang para monster. Emmett mengikatkan rantai ke leher orang jahat itu dan membawanya ke sebuah tiang dan mengikatnya di tiang tersebut. Emmett kemudian menusukkan sebuah pisau ke paha orang itu, ia pun menjerit kesakitan. Emmett langsung terjun ke air saat monster menerkam pria itu. Mereka berdua selamat dan sampai di sebuah pulau di mana lagu di balik laut itu disiarkan. Malam itu mereka lalui dengan damai di pulau tersebut. Namun pagi harinya Emmett melihat sebuah kapal yang ditunggangi makhluk-makhluk itu terdampar di pulau yang mereka tempati. Emmett pun segera berlari dan berteriak menyuruh orang-orang masuk ke dalam rumah. Namun pendengaran monster itu terlalu tajam. Mereka langsung menyerang orang-orang di pulau itu. Emmett, Regan dan pria kulit hitam itu pergi ke stasiun radio. Pria itu terus menyalakan klakson untuk memancing monster-monster tersebut supaya mengejar mereka. Akhirnya mereka sampai di stasiun radio. Di sana pria itu hendak kembali pulang karena ia pikir monster itu kembali menyerang keluarganya. Namun, belum sampai ia keluar, monster itu sudah menyeret kakinya dan ia pun tewas. Emmett dan Regan kemudian bergegas masuk ke dalam. Monster itu mengejarnya, ia seperti sedang mengintai jejak suara mereka. Sementara di tempat persembunyian,
Pagi itu Evelyn dan Markus masih di dalam lorong kecil itu sambil bergantian menggunakan tabung oksigen. Nyonya Evelyn mengira bahwa monster itu sudah pergi. Kemudian ia keluar untuk mengambil obat-obatan yang semalam ia ambil dari apotek. Begitu selesai mengambil obat-obatan itu, si monster tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia pun langsung kembali ke lorong. Ia tak sempat menutup pintu karena si monster dengan sangat cepat mengejarnya. Di sisi lain, Regan berhasil memasuki ruang siaran, namun suara pintu yang ia buka membuat si monster menyerang. Emmet pun terluka akibat cakaran monster tersebut. Sementara di lorong kecil itu, Evelyn juga terkena cakaran monster tersebut. Regan mengambil alat pendengarannya, kemudian ia mengaktifkan saluran radionya dan menempelkan alat tersebut ke mikrofon. Monster yang sensitif akan suara itu langsung kesakitan. Di saat yang sama, Markus yang terus mendengarkan radio juga merasakan sakit di telinganya akibat suara tersebut. Ia kemudian melepas headphone-nya dan mendekatkan radionya ke monster itu. Si monster pun langsung mundur kesakitan. Markus terus berjalan mendekatkan radionya sambil mengambil sebuah pistol. Di saat yang sama Regan juga terus mendekati monster yang menyerangnya sambil mengambil sebatang besi di dekatnya. Di saat yang bersamaan, Regan berhasil membunuh monster tersebut dengan menancapkan sebatang besi ke kepala si monster, dan Markus berhasil menghancurkan kepala si monster dengan pistol. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa komen, like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalam.